Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini nih? Tidak ada kan? Tak ada Bu, hadir semua. Semua. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari 4 materi. Yang pertama adalah menemukan ide pokok paragraf. Yang kedua adalah memberikan kritik kepada orang lain. Yang ketiga adalah menanggapi rubrik di koran. Dan yang terakhir mengisi formulir pendaftaran. Nah, sekarang kita mulai dari materi yang pertama. Nah, Ibu punya sebuah bacaan. Coba kalian baca dan pahami maksud dari cerita tersebut. Ya, coba dibaca, Ibu bacakan dulu ya. Perhatikan cairan yang masuk ke tubuhmu. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan terasa lemas. Ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Caranya dengan melihat warna urin kita. Jika urin berwarna kuning pekat, itu tandanya kekurangan cairan. Namun, jika warna urin kita putih, itu tandanya cairan dalam tubuh kita sudah cukup. Kelebihan cairan juga tidak baik untuk tubuh. Hal ini terutama saat melakukan olahraga berat. Ternyata kelebihan minum air saat olahraga itu bisa menyebabkan kekurangan natrium yang bisa menyebabkan otak bengkak. Selain itu, kelebihan minum saat olahraga berat dapat membuat seseorang tiba-tiba menjadi kejang-kejang, kesadaran menurun, dan gejala mual. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teks tersebut. Ibu ingin meminta kalian mencari ide pokok paragraf dari bacaan tersebut. Nah, ide pokok itu kalimat utama yang ada dalam sebuah paragraf. Sekarang, coba kalian baca kembali dan temukan ide pokoknya. Yuk, dimulai dari sekarang. Nah, udah selesai dibaca? Sudah Bu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ide pokok paragraf dari paragraf yang pertama? Siapa? Saya Bu. Ya, coba Ima, apa? Pentingnya mengatur pola minum. Ya, pentingnya mengatur pola minum. Nah, pada paragraf 1 dijelaskan pentingnya mengatur pola minum agar kita tidak sampai kekurangan cairan. Nah, kalau paragraf kedua, siapa yang bisa menemukan ide pokoknya? Saya Bu. Coba. Cara mengetahui keadaan cairan tubuh. Ya, betul. Cara mengetahui keadaan cairan di tubuh. Nah, gimana caranya tadi? Dengan melihat warna urin. Ya, warna urin.
asin. Kalau warnanya kuning berarti Kurang cairan. ya, kalau warnanya putih berarti Cukup. ya. Nah, sekarang kalau ide pokok yang ketiga siapa yang bisa jawab? Tak ada, Bu. Tidak ada. Oke, bisa ya. Jadi, ide pokok paragraf yang ketiga adalah dampak negatif jika minum terlalu banyak air. Jadi, kan dijelaskan kalau di sini kalau kita terlalu banyak minum air saat akan olahraga berat akan menimbulkan beberapa dampak, misalnya kejang-kejang, kesadaran menurun, dan gejala Mual. ya. Nah, paham nggak gimana cara mencari ide pokok tadi? Paham, Bu. Nah, sekarang kita akan mempelajari memberikan kritik kepada orang lain. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu kritik? Tidak tahu, Bu. Tahu nggak? Enggak, Bu. Nggak. Oke, kritik itu adalah memberikan komentar kepada orang lain. Nah, dalam memberikan komentar, tentu saja kita harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak boleh menyinggung orang tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar memberikan kritik kepada orang lain. Misalnya ada seorang anak, kemudian dia menggunakan baju yang kusut atau tidak rapi. Gimana cara kita memberikan kritik kepadanya? Ada yang tahu enggak? Gimana caranya? Tahu, Bu. Mana? Kok enggak jadi ikut saja ya? Itu memberikan kritik tapi bahasanya kurang Sopan. Nah, seharusnya berkata bajumu kurang rapi, sebaiknya sebelum pergi kamu setrika dahulu. Jadi harus dengan kata-kata yang Sopan. Sekarang contoh yang kedua. Rambut Adit gondrong, padahal Adit adalah seorang pelajar. Gimana cara kita mengkritik Adit? Siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Coba. Rambutmu terlalu panjang. Bagaimana jika kamu memotong rambutmu? Ya, jadi pada saran tersebut kita sudah berbicara dengan Sopan. kita menyarankan Adit untuk memotong rambut. Nah, jadi seperti itu cara mengkritik orang lain. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara menanggapi rubrik di koran. Ibu bacakan ya, kalian dengarkan dengan seksama. Nah, dari agar-agar hingga pasta gigi. Siapa yang tidak suka agar-agar? Si bening yang kenyal dan kaya serat ini paling enak disantap saat dingin sebagai makanan penutup atau camilan sehat. Apakah kamu tahu agar-agar terbuat dari rumput laut? Tahu, Bu. Jangan dibayangkan wujud rumput laut yang kurang menarik, seperti onggokan benang kusut berwarna hijau kehitaman dan berlendir. Padahal sumber hayati laut ini sangat bermanfaat dan bisa menghasilkan lebih dari 500 jenis produk. Selain sebagai bahan baku utama dalam pembuatan agar-agar, puding, serta es krim, rumput laut juga dijadikan sebagai bahan campuran obat, kosmetik, tekstil, kertas, pasta gigi, sampo, dan berbagai macam produk lainnya. Senyawa alginat dalam rumput laut dimanfaatkan untuk membuat obat antibakteri, anti tumor, obat penurun tekanan darah tinggi, obat gangguan kelenjar, dan pengobatan stroke. Zat warna alami dalam rumput laut juga bisa diolah menjadi pewarna batik. Rumput laut atau dalam bahasa Inggrisnya seaweed dapat ditemukan di mana-mana. Rumput laut yang bisa
yang biasa kita konsumsi beda dengan rumput yang ada di dasar laut. Rumput laut mengandung mineral seperti yodium, seng, dan selenium. Rumput laut juga mengandung vitamin dan zat lain dalam konsentrasi tinggi seperti vitamin D, vitamin K, vitamin B kompleks, tokoferol, dan polisakarida. Segala makanan yang berbahan rumput laut sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Dalam pembuatan kosmetik, rumput laut digunakan sebagai bahan pembuatan masker, lotion, dan krim pelindung matahari. Banyak negara yang mengonsumsi rumput laut. Paling populer adalah agar. Jepang terkenal sebagai bangsa yang banyak mengonsumsi rumput laut. Di Jepang, rumput laut kering disebut dengan nori. Nori tidak hanya disantap sebagai lauk sewaktu makan nasi. Nori juga digunakan sebagai hiasan dan penyedap berbagai macam masakan. Nori juga digunakan untuk membungkus sekepal nasi Jepang yang bercuka, yang disebut dengan sushi. Ada makanan yang disebut onigiri, yaitu makanan ringan berbentuk bola-bola atau segitiga yang juga dibungkus dengan nori. Di Cina, rumput laut kering disebut haitai, sedangkan di Korea disebut dengan kim, yang dalam bahasa Inggris dinamakan lever. Nah, dari bacaan ini, cara menanggapinya adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sekarang mari kita praktekkan cara menanggapi rubrik. Yang pertama, rumput laut bisa menjadi bahan baku berbagai produk. Apa buktinya? Tadi sudah dijelaskan bahwa di bagian sini rumput laut sangat bermanfaat dan bisa menghasilkan lebih dari 500 jenis produk. Dari pernyataan tadi dapat kita simpulkan bahwa rumput laut dapat menjadi bahan baku produksi seperti makanan, kosmetik, bahan produksi lainnya. Nah, pertanyaan yang kedua, segala makanan yang berbahan rumput laut bermanfaat buat kesehatan. Apa buktinya? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa rumput laut mengandung mineral seperti yodium, seng, dan selenium, dan beberapa zat lainnya. Jadi, tentu saja rumput laut berfungsi bagi kesehatan manusia. Pertanyaan yang ketiga, rumput laut bisa digunakan dalam pembuatan kosmetik. Apa buktinya? Nah, pada paragraf ke-7 disebutkan bahwa dalam pembuatan kosmetik, rumput laut digunakan sebagai bahan pembuatan masker, lotion, dan krim pelindung matahari. Pertanyaan yang terakhir, Jepang terkenal sebagai bangsa yang mengonsumsi rumput laut. Apa buktinya? Nah, pada bacaan yang paragraf ke-8 disebutkan bahwa Jepang terkenal sebagai bangsa yang paling banyak mengonsumsi rumput laut. Di Jepang, rumput laut kering disebut dengan nori. Nori tidak hanya disantap sebagai lauk sewaktu makan nasi. Nori juga digunakan sebagai hiasan penyedap berbagai macam masakan. Nah, oleh karena itu, Jepang sebagai negara yang paling banyak mengonsumsi rumput laut. Nah, dalam menanggapi rubrik ini ada yang tidak dipahami enggak? Tidak paham, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar mengisi formulir pendaftaran. Nah, anak-anak pernah lihat formulir pendaftaran? Pernah, Bu Guru. Nah, sekarang Ibu punya contoh formulir pendaftaran. Nah, formulir ini tahu nggak fungsinya untuk apa? Untuk data. Ya, mengisi data. Jika kita ingin masuk ke sebuah organisasi,
atau ingin ikut lomba, kita harus mengisi formulir. Nah, ini adalah contoh klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Nah, dalam formulir pendaftaran ini biasanya memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin, kelas, alamat rumah, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, telepon sekolah, dan hobi kita. Nah, coba untuk nama lengkap ini tinggal diisi nama kalian masing-masing. Tempat tanggal lahir juga. Nah, kalau untuk kebangsaan kita tinggal di Indonesia. maka kita kebangsaan Indonesia. Nah, jenis kelamin. Nah, kalau Imah jenis kelaminnya apa? Perempuan. Maka pada bagian jenis kelamin diisi perempuan. Kelas. Nah, kelas ini berarti sekarang kalian sedang di kelas berapa? Kelas kelas 6. Maka diisi kelas kelas 6. Ini alamat rumah. Tuliskan alamat lengkap rumah kalian. Nah, sekarang telepon rumah. Saya tidak ada telepon rumah, Bu. Tidak ada telepon rumah. Nah, kalau tidak ada, maka bisa memasukkan nomor ponsel. Orang tua punya nomor ponsel nggak? Ada, Bu. Ada. Nah, maka bisa ditulis nomor ponselnya. Kemudian sekolah. Nah, ini tuliskan nama sekolah kalian beserta provinsinya dan kotanya. Kemudian hobi. Coba kalau Susan hobinya apa? Hobi makan, Bu. Hobi makan. Wah. Kalau hobi yang akademik ada enggak? Membaca. Novel. Membaca. Ya, membaca novel boleh. Jadi hobinya membaca novel. Nah, ini tujuan menjadi anggota. Nah, kenapa kalian ingin masuk ke klub sahabat pena ini? Kalian tuliskan tujuannya di kolom ini. Kemudian tanda tangan dan nama jelas. Nah, pada bagian ini kalian harus menuliskan nama kalian beserta nama lengkap. Dari pembelajaran hari ini 4 materi tadi kira-kira ada yang masih belum dipahami enggak? Paham, Bu. Paham. Nah, karena semuanya sudah paham, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, jangan lupa mengerjakan PR-nya dan selalu menjaga kesehatan. Setelah Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.